لروح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا خاصة لروح المؤلف الفاتحة من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas kitab yang sama. Kitab ini disebut dengan kitab hikam. Hikam artinya adalah aforisme, kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini lahir dari tajribah ruhiyah, pengalaman orang-orang arif, orang-orang salih yang penting untuk kita simak agar kehidupan yang kita jalani mendapat ibrah dari apa yang sudah mereka alami. Nah, pertemuan terakhir kita berhenti pada hikmah yang ke-8, Bapak-bapak. Naza al-aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Karena pengajian ini kajian lepas kerja dan masjidnya masjid singgah, artinya jamaahnya boleh jadi bergonta-ganti. Selalu setiap mulai pengajian saya mesti mereview sedikit supaya ada sambungannya, enggak langsung masuk ke pembahasan baru gitu. Itu kagak ada tanasubnya, enggak ada relevansinya sama yang sebelumnya, jadi nanti orang bingung. Nah, pertemuan yang kemarin kita membahas tentang ada orang yang kerjaannya mengumpat takdir Allah, mengumpat takdir Allah. Nah, siapa mereka? Manhum, ciri-ciri mereka antara lain adalah man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Mereka menganggap remeh, menghina, menjelek-jelekkan ya takdir saudaranya, yang mana takdir itu sudah terjadi. La yadkhulu tahtal ikhtiyar ya. Itu yang kita bahas kemarin. Intinya dari hikmah yang kemarin itu, pesan moralnya kira-kira begini, Pak. Yang ingin disampaikan oleh mu'alif adalah kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang hanya karena orang itu kita lihat berbuat sesuatu yang tidak baik di depan mata kita. Dia mencuri, dia mantan penjudi, mantan pendosa, dia mantan teroris kelas kakap, hanya karena dia berbuat kriminal, lalu kemudian di hati kita mengatakan dasar ahli neraka. Itu kita mengumpat takdir orang. Dosa diciptakan Allah untuk diampuni, bukan untuk dibuli, ya kan? Kenapa kita membuli dosa orang sementara Allah mengizinkan dosa itu terjadi untuk diampuni? Kan tidak ada yang tidak karena izin Allah, semuanya atas izin Allah. Kita sholat bisa nggak tanpa izin Allah? Nggak bisa. Siapa yang memberi kita kekuatan, daya, kasab, memberi kita kudrah, memberi kita kehendak untuk sholat, takbir, berdiri ke masjid, datang, kan Allah ya. Siapa yang mengizinkan si pencuri mencuri? Siapa yang memberi kudroh itu, memberi daya kepada dia? Kan mesti ada izin dulu kan. Kalau tidak ada izin kan dia tidak bisa. Soal apakah Allah meridhoi perilaku pencuriannya, tentu tidak diridhoi karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kriminal dan mesti dihukum, tetap dihukum. Tetapi tidak boleh karena kriminalitas yang dilakukan orang itu muncul iddi'ail wujud, pengakuan terhadap diri kita bahwa kita lebih baik dari dia. Nah, di bab itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia harus dihukum, wajib. Pencuri kalau bisa dihukum, koruptor kalau bisa dihukum mati. Jangan gara-gara belajar bab ini, maafin dah, itu kan takdir Allah. Itu mah orang bodoh namanya ya. Belajar takdir dengan bodoh itu babnya. Yang dituntut oleh hikmah ini bukan kayak begitu. Itu namanya fatalisme, mengkambing hitamkan takdir. Takdir Allah, Allah yang mau. Itu kabsyul fida,
mengkambing hitamkan takdir. Nggak boleh. Jadi yang ingin dicerahkan oleh hikmah ini kepada kita nggak boleh ngutuk takdir orang. Fokus aja sama diri kita. Kalau orang salah, dia mesti dihukum jika ada yang dia langgar menurut syariat atau hukum positifnya. Tetapi jeroan kita, batin kita tidak boleh berkesimpulan bahwa kita lebih baik dari dia hanya karena dia ketahuan berbuat salah. Kan hanya karena ketahuan. Kita ya sama sebenarnya, bedanya kita belum ketahuan. Halo, assalamualaikum. Paham ya kira-kira bang ya? Jangan salah ngambil kesimpulan nih. Ini kalau salah ngambil kesimpulan repot. Oh kalau begitu kita disuruh maafin orang yang buat salah ya Ustadz. Lah jangan, koruptor kalau bisa dihukum mati. Kurang tiris apa tuh Pak? Ya. Tapi ketika orang jadi koruptor dan mantan koruptor, kita bilang dia pasti masuk neraka. Salah, nggak boleh. Ulama mendidik kita, mereka mengatakan al-alam al-kullu hasan wa ana sayyi. Dia bilang semua orang baik, saya doang yang badung. Sampai mereka mengatakan begitu. Nah kita kan kebalik, al-kullu sayyi wa ana hasan. Semua orang kagak ada yang baik, saya doang yang masuk surga. Wah, sampai dikapling-kaplingin sama dia. Nih kayaknya cetakannya ahli neraka, ini kagak masuk, ini wah dia doang yang singgah. Nah itu kan nggak baik. Halo, assalamualaikum. Bahkan ada ulama namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Beliau mengatakan, saya tidak menganggap santri saya itu adalah santri saya jika dia punya pemahaman. Saya ulang kata-katanya. Dia mengatakan, tidaklah seseorang saya anggap sebagai santri saya sebelum dia punya perasaan bahwa dia lebih hina dari Fir'aun. Ini jangan salah paham dulu. Fir'aun udah pasti terhina, udah dihina sama Quran, tokoh antagonis di Quran. Cuman maksudnya pernyataan itu semacam sindiran, jangan kepedean nama iman kita. Bahkan kita belum mati, jangan-jangan kita jadi Fir'aun juga pas mati. Gitu maksudnya, disuruh mawas diri, bukan disuruh ninggalin iman biar jadi sama kayak Fir'aun, bukan Pak. Nih orang banyak salah nyimpulin, makanya ngejelasinnya perlu tiris. Ya, sampai Fir'aun juga kita nggak boleh mengutuk takdir Fir'aun. Coba itu, jangan-jangan kita jadi Fir'aun pas meninggal, naudzubillah min zalik. Maka tetap istiqomah, itu kan sebenarnya yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah yang ke-9. Masih ada irisan dengan hikmah yang ke-8, masih sama-sama bicara takdir. Jika hikmah yang ke-8 berbicara tentang orang yang mengutuk takdir, hikmah yang akan kita bahas malam ini adalah mereka yang ridho terhadap takdir. Apa ciri-ciri mereka? 3. Ya. Pertama, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ar-ridha bil qada. Orang yang ridha terhadap keputusan Tuhan, yantafi ma'ahu al-i'tirad Allah. Satu ciri-cirinya, dia tidak mungkin konfrontatif dengan Tuhan. Apa itu konfrontatif? Tidak membelot, tidak melenceng, tidak berbalik arah dari Allah. Ini saya takdir saya kejam banget, udah dah saya pindah agama aja dah. Enggak. Itu kelihatan berarti al-i'tirad. Dia ya konfrontatif sama Tuhan. Dia nyeleweng dari agama. Ya, berarti dia tidak ridha terhadap takdir. Percuma saya sholat, percuma saya wirid, percuma saya tahajud bangun malam, percuma saya baca Quran, ngapa hidup saya sial aja ya? Tuh, berarti dia i'timad kepada amal. Dia bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada takdir Allah. Kalau dia bersandar sama takdir Allah, dia tidak membanggakan amalnya, tidak menjadikan amalnya sebagai premi ke Tuhan. Ini kan seolah-olah kadang-kadang kita ngejadiin Tuhan itu kayak pihak kreditur sama pihak asuransi syariah. Ini Tuhan preminya,
saya sholat, saya zakat, saya sedekah, ini preminya nih, tapi kasih saya rezeki ya. Kita sering begitu, betul nggak bang? Halo, assalamualaikum. Memang begitu cara agama orang perkotaan ya. Namanya hamba al-jabar, hitung-hitungannya kenceng. Jadi yang dihitung bukan orang aja, Tuhan dihitungin sama dia. Kalau gue sedekah 100 lipat 700 nih ya, disedekahin sama dia 1 juta, habis itu cek rekening belum masuk, gimana sih Tuhan? Nih hamba al-jabar namanya nih ya. Ya kalau masih anak-anak mah boleh puasa tong, ntar bapak kasih gocap. Anak-anak kalau cetakan begini kan udah balik semua, apalagi yang begini bukan balik lagi, bolak-balik ya, udah bangkotan. Udah nggak cocok pakai mazhab yang begitu, tinggalin pak, kagak benar itu. Ada orang yang bertakwa, ada ayatnya memang, antum pasti hafal tuh ayat 1000 dinar, ya nggak? Wa man yattaqillah, orang yang bertakwa sama Allah, panjang tuh salah satunya, fahuwa hasbuh, dicukupin sama Allah, ya nggak? Bagaimana cara antum membaca ayat itu, mendekati ayat itu gimana caranya? Mungkin kalau pakai mazhab yang tadi, mazhab al-jabar, gue sholat dah biar rezeki gue moncer, gue sholawat 100 kali biar dagangan gue laku, gue sentuh di mobil pakai sholawat biar kebeli. Ya kalau anak-anak mah boleh, kalau cetakan begini udah nggak boleh begitu, kudu naik kelas ya. Itu namanya sholawat transaksional. Jadi ngancem Nabi itu sebenarnya, nih saya sholawatin ya, cuman kasih saya mobil. Itu tidak murni cinta, kan begitu kan. Nah sampai mana tadi itu pak? Itu al-i'tirad ya. Nah, itu mestinya nggak boleh ya. Jadi orang yang ridho terhadap takdir Allah, ciri-cirinya satu, dia tidak menyeleweng, tidak membelakangi Allah. Artinya tidak membelakangi Allah itu maksudnya tidak membelakangi syariat, tidak keluar dari track agama. Kalau dia ridho, dia tetap istiqomah nyender ke Allah. Dia tidak kecewa sama keputusan Allah. Ini gara-gara tidak sesuai ekspektasi takdir yang dia alamin, udah dah, kalau begitu gua pindah agama aja dah, yang lebih realistis. Kayaknya Islam kayaknya lama, malah makin gua hijrah makin sial ya. Gua di PHK, kerjaan kagak ada yang nerima ya. Udah dah, gua kagak mau hijrah, gua hijrahnya kagak mau tanggung-tanggung, hijrah agama katanya. Pindah agama maksudnya bang, murtad. Ini i'tirad, berarti dia nggak redo sama takdir Allah. Padahal antum tahu nggak, kita seringkali punya kesimpulan seolah-olah kalau kita udah soleh, hidup kita nggak boleh sial. Betul nggak? Halo, assalamualaikum. Kalau kita udah buat baik, seolah-olah nggak boleh ada kata sial dalam takdir kita. Kan aneh tuh. Padahal enggak. Sebaliknya, orang makin soleh kudu makin sial. Beda kan? Kata Syekh Ar-Rifai, man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang yang pengen Allah syaratnya satu, dia kudu siap-siap diuji. Tuh. Halo, assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Orang yang pengen Allah, dia siap-siap diuji. Coba antum lihat, siapa manusia yang paling sabar diuji? Siapa? Nabi Muhammad. Berarti yang paling dekat sama Allah siapa? Nabi Muhammad. Makanya titelnya Rasul Ulil Azmi, yang paling sabar. Kita mah belum ada apa-apanya pak. Nabi mah ya Allah, mantunya pernah ngeludah wajah beliau, masyarakatnya pernah nimpukin beliau, pernah dipersekusi, pernah diisolir. Nabi diusir dari kampung halamannya sampai pindah ke Madinah.
Kalau kita malah disambut pakai rebana, tolal, wah enak banget udah. Kan minjem nama Nabi itu. Nabinya sendiri, masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi orang kalau mau dekat sama Allah, kata Syarifai, syaratnya dia mesti siap diuji. Nah kita malah kebalik, seolah-olah kalau kita udah sholat, udah tahajud, udah baca wirid, kagak boleh ada ujian. Wah, nggak boleh ada ujian. Ya, salah, maghrur, kita ditipu, itu namanya halu. Halu tuh. Ya, kita merasa amal kita yang menolong kita, bukan. Rahmat Allah yang menolong kita. Bahkan para ulama kalau mereka nggak diuji dalam satu hari, mereka bingung, minta diuji, karena mereka takut jangan-jangan ujian kagak datang, mereka lagi jauh sama Allah. Susah banget itu ya. Nah kita nggak usah sampai situ dah. Iya, kita kagak minta juga udah nggak sabar. Gimana minta ntar dikasih gedegap, tepar. Nggak usah minta diuji. Ya Allah kasih ujian, kagak usah. Udah nguji banget nih hidup ini. Ya, kita mintanya begini aja. Ya Allah kasih saya pemahaman untuk memaknai ujian. Karena nggak semua orang kan bisa. Nah, para kekasih Allah, orang-orang soleh, para salafun salih, mereka justru bingung kalau dalam hidupnya nggak diuji. Aduh, ribet dah urusan. Kita loncat aja pembahasan. Enggak level kita itu. Saya sampai diceritain, Pak. Mereka dakwah nih, orang soleh. Terus kalau dalam dakwah mereka enak-enak aja, anteng-anteng aja. Kan ulama-ulama dulu tuh begini konsepnya. Mereka dakwah di satu kampung, tinggal dakwah. Kok anteng-anteng aja, mereka cari kampung yang lain. Coba itu. Mereka hijrah ke kampung yang lain, kok enak-enak aja, mereka cari lagi. Sampai ketemu kampung yang mereka diuji di situ. Ketika diuji, baru mereka bilang, ini baru, waduh. Kalau kita kan Pak, la ilaha illallah. Ya enggak? Datang disambut, pulang dibesekin. Ya enggak? Kan enak banget itu. Iya. Kalau disakitin, gua kagak datang lagi dari situ, kapok gua. Al-i'tirad. Iya. Allah. Nah, gini maksud saya gini. Ini kan cerita berat nih sebenarnya. Nah, minimal kalau kita nggak bisa nyamain orang-orang soleh itu, saya juga nyampein ini bukan berarti saya udah di situ, bukan, jauh banget Pak. Tapi maksud saya begini, saya sengaja nyampein begini-begini, paling enggak ceritanya kita pernah denger. Ini gimana kita mau dapat akhlaknya, ceritanya aja kita kagak pernah denger, jauh banget itu, ya kan? Paling enggak kita pernah dengar, oh begini cara hidup mereka, cara pandang mereka, world view mereka. Yang kedua Pak, apa ciri-ciri orang yang ridha sama takdir Allah? Wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi an yutlaba. Mereka tetap menunjukkan kebutuhan mereka kepada Allah, berdoa, meminta. Dan isi permintaan mereka sesuai dengan apa yang memang pantas untuk diminta. Contoh, saya diuji, gara-gara saya diuji, saya bilang udah dah, gue kagak mau doa lagi dah, empet banget. Untuk apa gue doa kalau kagak dikabulin? Itu namanya tidak ridho sama takdir Allah. Justru orang yang ridho sama takdir Allah, takdirnya kejadian apa kagak sesuai ekspektasinya atau enggak, dia tetap berdoa. Kenapa bisa begitu teman, bapak-bapak ya, ibu-ibu? Kenapa bisa begitu jemaah? Jawabannya begini, orang soleh dia punya cara pandang yang unik. Bagi dia intinya itu bukan pada hasil doanya, tapi proses doa itu sendiri, doanya itu sendiri. Mereka menikmati doanya, bukan menikmati hasilnya. Kalau kita kan emang yang kita pengenin hasilnya. Malah kalau mungkin kalau kagak jelas juntrungan hasilnya,
kita udah nggak berdoa. Nah mereka tidak, orang-orang soleh itu mereka masih diilhami, masih diberi kesadaran untuk ngangkat tangan berdoa. Bagi mereka itu hidayah yang udah gede banget. Berapa banyak orang mintanya medukun, mintanya meroh gentayangan hantu, mintanya sama pohon, mintanya sama menyan, mintanya sama manusia, mintanya dia dikasih kesadaran untuk minta sama Allah. Itu kan hidayah banget, gede banget tuh. Itu kita mau begini, ya Allah, ini gede banget nih hidayahnya nih Pak. Berapa banyak orang yang ngangkat tangannya nggak sanggup. Karena apa? Udah kebiasaan mintanya sama yang bukan Allah. Jadi kalau disuruh minta doa sama Allah, dia enggak dah gitu. Nah, jadi yang mesti kita nikmati bukan hasil doa, tapi doanya. Iya enggak? Kata Nabi, memang doa itu mesti dikabulkan. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu dengan cara mengabulkan sesuai permintaan. Satu. Yang kedua, Allah mengabulkan doa itu dengan cara tidak mengabulkan doanya. Dua, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara menundanya di hari akhir. Choice-nya ada 3. Tapi ini kan dapurnya kagak usah dibahas. Ini mau udah janji Nabi. Di sini kita jangan mikirin yang ini, mikirnya alhamdulillah masih bisa doa. Berapa banyak orang yang kagak kepikir buat doa, Pak. Begitu stres, puyeng, nyender. Begitu ada masalah, bunuh diri. Enggak sadar buat ngangkat tangan. Kita masih sadar buat ngangkat tangan. Itu hidayah gede banget, ya nggak? Halo, assalamualaikum. Iya, berdoa, banyakin doa. Tetapi doanya yang wajar. Bukan berarti kagak boleh doa yang kagak wajar sama Allah. Allah Maha bisa apa aja. Cuman kalau berdoa yang kagak wajar namanya halu. Maka ada himmah, ada khoyal. Kalau himmah itu cita-cita, kalau khoyal itu halu. Apa bedanya? Himmah itu kita minta sesuatu yang tangganya udah ada menuju permintaan kita. Saya pengen jadi guru besar. Lah emang saya S1, S2, S3. Ada tangganya menuju guru besar. Paham nggak? Itu namanya himmah. Tapi kalau khayal, halu, saya mau jadi guru besar. TK aja kagak. Gimana mau jadi guru besar? Paham nggak Bang? Halo, assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Iya. Iya. Coba itu. Gue pengen kawin, katanya. Ya emang ada orang mungkin punya, saya pengen punya bini 3 katanya. Boleh-boleh aja, himmah namanya, cita-cita. Lah kalau emang udah ada bini 2, ini dia pengen bini 3, yang 1 juga belum nemu. Itu mah hayal namanya, halu. Paham nggak Bang? Ini biar contoh saya rada plesetin biar masuk ke kepala. Kalau begini kan masuk nih romannya itu, bangun semua kalau bini 3. Benar-benar Nurul Hidayah dah. Halo, assalamualaikum. Berapa jam lagi menuju Isya? 15 menit. Sempit ya. Nah, jadi orang yang ngimanin takdir, dia kudu tetap berdoa. Paradoks kalau ada orang yang mengatakan, buat apa saya berdoa kalau takdir udah ditentuin? Sering nggak dapat pertanyaan itu? Atau antum sendiri yang bertanya, Ustaz, buat apa kita berdoa kalau takdir udah ditentuin? Pertanyaan itu seolah-olah antum udah tahu ketentuan takdir antum. Pertanyaan itu baru sah ditanyakan kalau antum udah tahu ujung takdir antum. Kan ini antum gak tahu. Saya udah tahu bakal mati usia 40. Lah buat apa saya berdoa biar dipanjangin umur sampai 60? Saya udah tahu ujungnya. Kalau saya udah tahu, saya boleh nanya. Nah kan kita belum tahu ujung takdirnya. Saya punya mobil HRV CC-nya 1500. Saya udah tahu takdir itu artinya ukuran, qadar. Takdir yang diberi pabrifikasinya, pabriknya adalah 1500 cc-nya. Bisa nggak saya injek gas melebihi 1500? Nggak bisa.
takdirnya 1.500. Dan saya tahu ukuran takdir itu. Kan beda sama takdir kita, Bang. Pabriknya kan rahasia, made in Allah, yang tahu Allah doang. Karena itu tugas kita ikhtiar. Kagak usah nanya, ngapain saya berdoa kalau takdir udah ditentuin. Itu seolah-olah dia sama Allah bertetangga. Ya Allah, renyah banget ya. Ya. Waktu nyusun takdir seolah-olah berdua sama Allah. Songong banget tuh pertanyaan tuh. Ya. Orang bertanya begitu, dia mesti istighfar. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Seolah-olah dia penting. Padahal nggak penting. Ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang ridha sama takdir Allah? Wal haraba mimma minhu yuhrabu. Orang yang ridha sama takdir Allah, ciri-cirinya yang ketiga adalah mereka mesti menjauhi sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau dia melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, maka dia dianggap mengingkari takdir Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Mangga. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada pertanyaan, Bang? Iya. 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 Oh, antum nih. Oh, berat nih. Berat nih. Berbicara masalah takdir. Oh iya. Kalau takdir itu kan menentukan. Iya. Apakah kita bisa merubah takdir? Wah. Itu bisa merubah takdir. Bisakah kita merubah takdir? Ada enggak yang bukan takdir? Oke. Takdir itu bisa dirubah dengan doa. Ada hadisnya. Iya, sahih. Kira-kira terus penjelasannya begini. Iya. Bisakah kita merubah takdir? Pertanyaan yang pertama. Saya tanya lagi, ada tidak yang bukan takdir? Ada tidak yang bukan takdir? Kita sering mengatakan pertemuan, ajal, maut, jodoh di tangan Allah. Seolah-olah cuman itu yang ada di tangan Allah, yang lain kagak. Nah, ada enggak yang bukan takdir? Kan enggak ada. Semuanya takdir kan. Ada enggak yang Allah enggak tahu? Allah tahu semuanya. Berarti semua ada pada takdir Allah, kan begitu kan? Kalau begitu kita bisa merubah takdir enggak? Iya. Kita nggak bisa merubah takdir, tapi bisa memilih takdir. Jadi yang kita pilih juga bagian dari takdir. Apa beda makhluk Allah yang lain dengan kita? Kalau matahari, langit, planet, dia hakul ijbar. Dia nggak bisa milih takdir. Dia tunduk pada template-nya begitu udah. Matahari karena bad mood dia nggak, Tuhan udah dah, saya hari ini ya terbit dari barat aja dah, nggak bisa. 2 hari pertama diciptain SOP-nya matahari wajib tunduk, dipaksa. Terbit timur, tenggelam di barat. Mau bad mood apa kagak? Ya. Ya. Itu kalau makhluk Tuhan yang lain. Tetapi kalau manusia, hakul ikhtiar namanya. Dia bukan dipaksa, tetapi memilih, dikasih hak pilih. Ini ada takdir Tuhan yang ini ada takdir Tuhan yang ini. Kalau yang ini kamu pilih konsekuensinya ini, kalau yang ini kamu pilih ini kamu mau pilih yang mana? Karena manusia dikasih akal, ditimbang-timbang, saya pilih yang ini dah. Itu begitu. Nah, Umar bin Khattab pernah datang ke satu kampung yang di situ kena wabah. Beliau waktu itu jadi presiden. Begitu mau belusukan, dapat informasi dari menterinya, jangan ke sono presiden, itu kampung kena wabah penyakit menular. Umar membatalkan inspeksinya. Nah, ada yang ngeritik, Umar, atafirru min qadarillah, apa kamu mau lari dari takdir Tuhan? Itu pertanyaannya. Apa jawaban Umar? Ya,
afirru min qadarillah ila qadarillah. Saya memang mau lari dari takdir Tuhan, tetapi katanya saya lari dari takdir Tuhan menuju takdir Tuhan yang lain. Paham kan itu maksudnya? Halo, assalamualaikum. Jadi Umar memilih untuk nggak datang, bukan ya udah gue datang aja dah, udah takdir mau gimana. Bukan, antum pilih ya. Antum mau kawin sekarang atau besok, bisa milih ya. Ya. Bisa milih antum. Nah, gitu ya. Lalu orang bilang, Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa menampik takdir kecuali doa. Benar. Doa itu salah satu yang bisa membuat kita memilih takdir yang baik. Doa adalah salah satu tools yang dikasih Tuhan agar kita bisa memutuskan takdir yang baik, memilih takdir yang baik. Supaya kita itu memilih takdir ya berdasarkan apa yang Allah pilih. Kita kan nggak tahu pilihan kita sesuai nggak sama Allah. Kita berdoa, kasih ilham ya Allah, kasih kekuatan, kesadaran supaya saya yakin dengan pilihan ini sesuai dengan pilihanmu. Orang istikharah dan lain-lain. Betul, doa itu membuat kita bisa memilih takdir yang terbaik. Tetapi doa siapa kan nggak tahu lagi. Itu sebabnya minta aja doa sebanyak-banyaknya sama orang, karena kita kagak tahu dari mulut siapa doa dikabulin. Tugas kita berdoa. Tetapi doa kan hadis itu mengatakan la yaruddul qada'a illa doa, tidak ada yang bisa nolak takdir kecuali doa. Benar, tetapi doa siapa kan tidak dijelaskan sama hadis itu. Berarti doa aja. Apakah doa kita? Belum tentu. Gitu ya. Berapa menit lagi kira-kira? Boleh dong. Ini Isya masih lama nggak? 7 menit. Masih lama dah. Iya. Kayaknya doi lagi nonton nih kayaknya. Iya, udah janjian. Antum saling mengoneksikan doa dalam majelis ini kayaknya. Saya dibawa-bawa nih. Beberapa kita kadang bisa doa kepada ulama-ulama atau orang tua. Kenapa harus Al-Fatihah yang karena sebenarnya sesuatu lain. Nah, guru-guru kita selalu banyak dibacain Al-Fatihah gitu. Kenapa selalu memilih surat Al-Fatihah? Boleh dijelaskan? Kenapa kita kalau berdoa pakai Al-Fatihah? Iya, berdasarkan tajribah ruhiyah. Kalau kita berobat, yang tahu ilmu obat siapa? Dokter, karena dia ahli farmasi. Nah, dalam Islam itu ada namanya dokter rohani. Wilayahnya bukan penyakit klinis, tapi penyakit batin, penyakit rohani. Siapa ahlinya? Ulama. Dia kan tabib rohaninya. Ya, kadang-kadang dikasih baca ini sekian kali, itu sama kayak kita berobat. Ini obatnya dosisnya segini aja ya, jangan lebih. Tuh, begitu tuh, kira-kira begitu tuh. Udah. Terus kenapa pakai Al-Fatihah? Karena ya banyak. Salah satu alasannya karena Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Asy-Syifa, penyembuh. Al-Fatihah juga punya nama lain yaitu surah ruqyah, surah doa. Al-Fatihah juga dikasih nama Syamil, ya, surah yang lengkap. Semua surah kalau diperah isinya ada di Al-Fatihah. Jadi kalau antum baca Al-Fatihah seolah-olah ya antum membawa semua kandungan Quran di situ. Isinya ada tauhid, ada ibadah, ada kisah orang terdahulu, ada janji dan ancaman, ada doa, semua ada di Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut apa? Ummul kitab. Emaknya kitab, biangnya Al-Quran, biang. Nah, kalau ketemu biang kagak perlu nyomot anaknya, biangnya udah kita bawa. Al-Fatihah, ini biangnya nih. Coba Al-Baqarah, panjangan. Besok orang kagak mau datang lagi. Gua kapok dah ke situ, ngapa emang? Iya, kayaknya ustadznya ngeprank dah. Begitu disuruh doa baca Al-Baqarah, dia aja dah gempor kita.
Maka disuruh Al-Fatihah bang, ayatnya 7 tapi biangnya bawa nih Al-Fatihah. Ini ada cerita nih, mau dengar nggak? Ada perempuan ngadu sama seorang ulama. Ulamanya perempuan juga, guru dari Syekhul Akbar Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi ini ulama gede, ulama besar, pengarang Al-Futuhat Al-Makkiyah, ulama sufi besar. Nah, guru beliau perempuan. Ini menunjukkan siapa bilang wali itu mesti laki-laki. Ini diskriminasi gender. Perempuan juga bisa jadi wali. Siti Maryam wali, kan ibunya Nabi Isa, kekasih Allah. Orang soleh tidak mesti jadi dari laki-laki, dari perempuan banyak. Gurunya perempuan, salah satu guru Syekhul Akbar adalah namanya Syekhah Fatimah bintul Muthanna, nama gurunya. Ini gurunya terkenal, salah satu karomahnya kalau berdoa pakai Al-Fatihah itu manjur. Ya. Satu ketika ada yang datang, guru perempuan juga yang datang. Saya Imam Ibn Arabi lagi ngelekar di situ belajar, dengar laki saya direbut pelakor katanya. Saya pengen guru doain biar laki saya lengket lagi sama saya, balik ke rumah, lupa sama pelakornya. Kabarnya dikit lagi dia mau kawin ini. Ini dia udah di jalan menuju akad nikah. Didoain nama Syekhah Fatimah bintul Muthanna bil Fatihah, dengan Fatihah. Ya. Didoain dengan Fatihah. Ada tuh doanya. Ya. Mau saya sebutin? Jangan, ntar istri antum denger dihafalin luntur tuh. Niat antum mau poligami. Jangan, ntar dah kita ketemu di ruang privat. Bini saya jangan saya kasih. Dibacain pak, balik tuh lakinya. Ditanya sama Imam Ibn Arabi, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba balik? Saya pun gak tahu katanya. Tadinya saya udah niat kenceng banget pengen nikahin orang itu di tengah jalan. Semacam ada bisikan di hati saya untuk berbalik langkah. Lalu saya pulang rindu ketemu sama bini saya. Bil Fatihah, dengan Fatihah. Halo, Assalamualaikum. Tuh, doa biar kagak direbut pelakor. Apa doanya? Ntar. Kalau bapak ada namanya. Kayaknya lagi nungguin doa dia tadi itu. Ya, 2 menit lagi. Lanjut dulu Ustaz. Iya, apa lagi? Antum ada lagi nggak? Udah, lanjut lagi dah. Udah, kita ngobrol aja berdua, anggap aja. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya begini. Ini kesimpulannya nih, Bang. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Kira-kira kalau belajar silat, ini sabuk akhirnya nih. Apa sabuk akhir? Hitam apa putih? Hah? Nah, ini udah sabuk terakhir nih kalau bicara takdir. Tidak ada yang tidak ada keterlibatan Allah. Semua ada keterlibatan Allah. Hanya antum jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, antum nanti mempolitisir Tuhan. Kalau begitu saya kagak sholat, maunya Tuhan dong. Nah itu nakal kan, mulai kan. Makanya sebenarnya orang bicara takdir syaratnya satu, dia mesti soleh dulu baru boleh bicara takdir. Kalau belum soleh, nanti kabesyul fida, mengkambing hitamkan Allah. Nah, kesimpulan dari bicara takdir adalah kalau yang muncul dari diri antum perbuatan baik, antum mesti memandang ini anugerah dari Allah. Allah pengen antum jadi orang baik, menggerakkan kaki antum ke masjid, mendengarkan pengajian, dekat sama orang soleh, dan lain-lain. Tetapi begitu takdir yang buruk muncul dari diri antum, antum wajib melihat itu murni kesalahan antum, bukan keterlibatan Allah. Itu kesimpulan akhir takdir ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari kesimpulan itu mesti ngaco. Pasti dia mengkambing hitamkan Allah. Akhirnya dia nggak sholat. Begitu ditanya, kenapa lu nggak sholat? Takdir. Nah, ini sesat nih, tinggalin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.